kita lagi ada di Katedral Jakarta. Selamat berkunjung. Teman-teman, hai. Ya, hari ini kita akan melakukan wawancara sedikit terkait tentang Gereja Katedral di Jakarta. Di sini sudah ada narasumbernya. Boleh diperkenalkan Ibu dengan siapa? Ya, baik. Saya dengan Susiana Suwadi selaku Humas Keuskupan Agung Jakarta dan juga Gereja Katedral, dan sekaligus juga sebagai Kepala Museum Katedral Jakarta. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Ibu semua dan juga teman-teman ya, salam kenal. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu sudah memperkenalkan diri. Ya, teman-teman, setelah ini kita akan melakukan wawancara sedikit untuk informasi apa sih yang kita bisa dapatkan dari Gereja Katedral di Jakarta ini. Kalau boleh diceritakan Ibu, kira-kira gereja ini itu khususnya untuk apa? Ya. Ya. Informasi. Baik. Gereja Katedral ini memang sebuah gereja yang cukup unik karena menjadi ikon dari gereja, salah satu gereja di Jakarta. Gereja Katedral itu sendiri adalah gereja Katolik, yaitu Katolik Roma. Dan gereja ini memang dibangun dengan sebuah desain yang memang berbeda ya, karena ini desain yang dibangun yaitu dengan mengarah gaya-gaya yang ada di Eropa, yaitu gaya neogotik, di mana pembangunan ini juga cukup memakan waktu yang pertama kali itu di 1890 itu udah mulai dibangun, tapi sifatnya adalah bangunnya hanya 7 bulan karena kurang dana. Makanya kemudian baru bisa diteruskan setelah ada pencarian dana, jadi 1899 baru bisa dilanjutkan. Kemudian hanya dengan waktu 1,5 tahun gereja ini selesai. Dan uniknya gereja ini dirancang oleh seorang pastor. Jadi pastor yang memang bertugas di gereja katedral ini, kebetulan beliau belajar arsitektur. Jadi beliau merancang sehingga hasil dari pembangunan itu mengikuti rancangan beliau ini. Beliau bernama Pastor Antonius Diekman. Beliau berasal dari Belanda. Ya, dan gerejanya akhirnya tuntas dan diberkati, diresmikan di tanggal 21 April. Gampang diingat karena hari Kartini. 21 April 1901. Ya, gaya-gaya neogotik ya seperti inilah gitu ya. Gaya-gaya yang memang mempunyai banyak ukiran-ukiran, kemudian juga ciri khas lainnya adalah banyak kaca timah. Nah, ini membantu sebenarnya kaca timah, kemudian juga bangunan yang cukup tinggi ya, ini 17 meter dan mempunyai plafon yang seperti kuncup bawang itu, ya itu ciri khas dari neogotik. Cuman uniknya adalah neogotik di sini itu disesuaikan dengan lokasi di Jakarta yang rawan gempa. Jadi dibuat dengan tidak rigid ya, karena kalau di luar negeri banyak yang dibangunnya dari batu gitu, plafonnya ya. Nah, ini dari kayu, sehingga kalau ada gempa itu masih ada toleransi gitu ya, tidak kaku, jadi tidak cepat runtuh.
Begitu juga dengan menara yang ada di luar di atas. Ya, ada 3 menara, 2 menara besar dan 1 menara yang di sini. Itu juga kuncupnya itu dari besi. Nah, itu juga disesuaikan supaya menjadi preventif terhadap bahaya gempa. Iya. Nah, itu sekilas tentang katedral, sebenarnya banyak lagi. Ya, cuma tidak cukup nanti waktunya ya. Iya. Tapi begitulah kira-kira gambaran dari gereja. Ya, dan gereja katedral itu kan nama ngetopnya gitu. Iya. Nah, sebenarnya nama gereja katedral Jakarta ini ada namanya yaitu Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Itu ya nama aslinya ya teman-teman ya. Karena katedral itu kan ada di beberapa kota. Iya. Jadi kenapa disebut gereja ini yang katedral, bukan gereja Katolik yang lain gitu di Jakarta ya? Karena memang gereja ini punya tahta Bapak Uskup. Itu katedral itu asal katanya katedra. Dari bahasa Yunani yang artinya tahta uskup. Nah, tahtanya itu tuh yang ada kursi ditutup kain merah. Yang ini ya teman-teman. Itu hanya katedral yang punya tahta uskup, yaitu katedral Jakarta, katedral Bogor, Bandung, Semarang, dan banyak lagi. Nah, jadi inilah kenapa ini aja yang disebut katedral. Dan katedral ini sebenarnya juga boleh dikata sebagai museum yang hidup, karena ini kan bangunan yang dibuat selesai di 1901, sudah 120 tahun umurnya sekarang. 120 tahun ya. Dan isinya juga banyak ornamen-ornamen ataupun misalnya altar, kemudian ada mimbar khotbah, itu semua hasil karya dari abad akhir 19 dari Belanda. Dari Belanda langsung. Iya. Dan tentu saja ini sebenarnya sebelum pandemi gereja terbuka selalu untuk semua umat yang memang mau berdoa. Termasuk ada Gua Maria di latar luar. Ya. Itu sebenarnya terbuka, tapi karena pandemi lalu kan gereja sempat tutup. Lah kemudian sekarang sudah mulai dibuka kembali di masa PPKM level 3 ya. Nah, jadi ada umat yang bisa masuk sini, tapi syaratnya terutama kalau mau mengikuti ibadah, yaitu kita sebut misa di sini. Ya, ada misa harian jam 6 sore. Kemudian kalau misa minggu itu kita ada 4 kali, tapi 1 kalinya itu luring. Kemudian yang 3 kali itu offline, tatap muka. Nah, itu Sabtu jam 16, lalu Minggu jam 9 pagi, luringnya yang jam 11, kemudian terakhir jam 17. Nah, itu disyaratkan. Jadi yang mau ikut itu harus terdaftar dalam istilahnya ini kawasan paroki katedral. Sebagai umat katedral aja, nggak boleh nyebrang-nyebrang gitu. Jakarta Selatan dia kan punya area lagi gereja lain di sana. Jadi harus yang umatnya terdaftar di paroki katedral. Kemudian daftarnya harus lewat website. Dan di situ ada syarat-syaratnya, ada usianya segala. Nah, yang datang itu seperti ke mall, jadi harus pakai Peduli Lindungi. Ya, dan itu sudah vaksin 2 kali, gitu syaratnya. Nah, tadi jam-jamnya seperti itu. Tapi kalau ya sekarang ini ya orang mau berdoa pun jadi agak terbatas ya jamnya. Ya. Bu, tadi kami mendengar bunyi bel, lonceng. Lonceng itu kira-kira maknanya apa ya? Iya, itu lonceng tanda bahwa dimulainya mengingatkan untuk berdoa yang disebut doa malaikat Tuhan. Kita tuh berdoa di Katolik itu ada 3 kali dalam sehari itu lonceng itu dibunyikan di jam 6 pagi, 12 siang, dan jam 6 sore untuk berdoa malaikat Tuhan. Ya, begitu. Saya tadi kirain berbarengan juga dengan sholat Jumat, tapi mendengar jam 12 itu ada bunyi yang sama. Kenapa ada bunyi bel? Iya. Dan bel tadi adalah bel yang memang sudah lama dari awal. Ini semua gereja ini kan katedral dan Istiqlal itu kan berdampingan. Dan keduanya menjadi cagar budaya nasional sekarang. Gitu. Itu yang menariknya Bu, makanya kenapa ini bisa ditaruh seberang-seberang? Itu ada sejarahnya mungkin. Ya mungkin itu karena mungkin ya itu ya sebuah ide yang luar biasa mungkin dari Presiden pertama Republik Indonesia ya. Insinyur Soekarno. Bagaimana beliau melihat bahwa kan ini kan sudah ada dari tahun 1901. Nah, waktu saat mau melaksanakan pembangunan Istiqlal, maka dipilihlah lokasi yang benar-benar memang luar biasa ya. Jadi berdampingan begitu. Nah, itu memang sungguh ide besar dari beliau.
dimana kalau diteruskan ini posisi katedral, kemudian Istiqlal, lalu dilanjut dengan Monas, itu terkait banget gitu. Dan iya, kami punya sebuah foto yang memang untuk souvenir, untuk kalau ada kehadiran tamu itu, foto dalam satu frame itu katedral, Istiqlal, dan Monas. Ya. Dan ya luar biasa itu dia kan, jadi ada satu sumbu yang disebut sumbu keimanan, kemudian sumbu kebangsaan gitu ya, yang terkait dengan Monas. Nah itu memang sebuah rancangan yang luar biasa. Lalu dilanjutkan lagi di tahun 2021, 2020 ya, waktu Bapak Presiden Jokowi datang untuk meninjau penyelesaian dari Masjid Istiqlal. Itu kan juga akhirnya beliau mencetuskan untuk dibangun sebuah terowongan silaturahmi. Nah, itu juga ini kita tanyakan dulu, terowongan silaturahmi itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Sejarahnya seperti apa? Ya memang karena Istiqlal dan katedral, orang bilang kan kalau di posisi berseberangan, itu istilah yang kita hindari karena kayaknya kesannya berseberangan ya. Kita sekarang menggunakan istilah berdampingan, karena kan saling berdampingan satu sama lain. Nah itu karena kedua ini juga sebagai ikon ya. Jadi kalau tujuan kunjungan kenegaraan, tujuan kunjungan wisata dari wisatawan domestik sama luar negeri, tujuan ziarah, nah tujuan ibadah juga, itu kan pasti orang kesini gitu. Nah dari situ banyak kunjungan-kunjungan kenegaraan gitu yang memang kalau selesai dari Istiqlal, kepala negara atau mungkin menteri atau pokoknya tingkatan-tingkatan dari tamu-tamu negara itu tuh selalu bersambung, entah itu duluan ke Istiqlal lalu dilanjut ke katedral atau katedral lalu ke Istiqlal seperti itu. Nah melihat dari itu ada bahkan presiden Jerman dulu yang mau minta saya mau jalan kaki, jadi menyeberang dari Istiqlal menuju ke katedral. Nah, kalau berjalan kaki kan menyeberang dan cukup ya lumayan, mungkin lebih banyak hambatan ataupun harus resiko-resiko yang harus diperhitungkan. Nah, melihat dari hal itu, maka waktu kunjungan Presiden Jokowi dalam menuntaskan proyek di Istiqlal itu memantau, nah beliau langsung bilang oke, jadi dibuat terowongan silaturahmi. Ya, karena memang silaturahminya itu begitu erat antara katedral dan Istiqlal. Ceritanya banyak, karena emang dari dulu katedral tuh lahan parkir terbatas. Sehingga kalau dalam masa-masa hari besar seperti Paskah dan juga Natal, kami harus membangun tenda supaya bisa menambah kursi sebanyak 2.000 sampai 3.000 kursi di luar. Karena yang datang itu bisa sekitar 5.000-an umat. Nah, itu kami nggak punya lokasi parkir. Jadi salah satu parkir itu telah dibantu disediakan selalu dari Masjid Istiqlal. Selain juga dari Sekolah Ursula ataupun kantor pos. Nah, Istiqlal pun selalu menyediakan dan selalu dari dulu sudah lebih dari 10 tahun lebih gitu loh. Nah, kemudian hal kedua adalah saat-saat dimana pernah terjadi Idul Adha maupun Idul Fitri pas jatuhnya di hari Minggu, dimana biasanya hari Minggu itu kita beribadah juga di pukul 6 pagi, jam 7, kemudian jam 9. Nah, ada ide dari pastor atau romo bahwa untuk mengurangi desakan gitu ya, berdesak-desakan gitu dan jalan jadi lebih padat, maka ibadah yang jam 6 dan jam 7 itu ditiadakan untuk nanti diundur ke jam 9. Jadi supaya sholat itu bisa berjalan lebih lancar dan lebih kusuk. Luar biasa, merinding saya mendengarnya. Dan juga karena kita kosong, tidak ada ibadah kan di jam itu, jadi yang mau parkir ataupun mungkin buat penambahan tempat sholat juga silakan di lapangan depan, di halaman parkir. Nah itu bisa digunakan. Nah itulah, jadi hidup harmonis itu berdampingan sudah dilakukan lama sebenarnya dari Istiqlal dan katedral. Begitu. Gitu teman-teman, luar biasa ya kebinekaan yang ada di Indonesia. Wah senang banget Ibu kalau teman-teman bisa datang ke sini ya, langsung dari daerah. Nanti mungkin suatu saat ya kalau misalnya sudah pandemi selesai pandemi, PPKM-nya dicabut, teman-teman ke sini kita datang lagi ya Bu ya, ke katedral. Memang ini salah satu tempat destinasi ziarah maupun wisata ataupun juga belajar sebenarnya. Jadi kan
banyak teman-teman dari universitas, misalnya Universitas Islam gitu ya, yang belajar tentang perbandingan agama. Nah itu kan harus bisa mengetahui agama-agama lain, bagaimana cara beribadahnya. Nah itulah kami terbuka selalu gitu. Dan untuk siapapun, untuk wisatawan yang mau datang itu terbuka. Asal hadir dengan pakaian yang sangat pantas ya. Itu aja. Harus sopan ya teman-teman kalau kesini ya, pastilah mahasiswa ya. Mahasiswa sopan lah ya. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Sama-sama. luar biasa ya ilmu yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita dapatkan bahwa ternyata katedral dan Istiqlal walau berasal dari agama yang berbeda, tapi ternyata bisa hidup berdampingan. Ingat ya, berdampingan bukan berseberangan. Sound simbolnya adalah nanti akan ada terowongan silaturahmi. Itu akan diluncurkan kapan ya Bu ya? Kita juga menanti. Menanti. Beberapa waktu yang lalu 27 Agustus itu kan Bapak Wakil Presiden sempat datang sini untuk meninjau seberapa selesainya progres dari terowongan silaturahmi. Jadi beliau sudah mencoba berjalan dari Istiqlal menuju ke sini melalui terowongan. Iya. Ya. Nanti mudah-mudahan adik-adik kesini terowongannya udah selesai, jadi kita bisa langsung dari Istiqlal ke katedral dan dari katedral kita balik lagi keluar seperti itu ya. Iya. Demikian mungkin Ibu, Terima terima kasih kasih. banyak Ya. adik-adik semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kegiatan berikutnya. Dadah, selamat siang. Ibu, makasih banyak kan.